Apakah Anda pernah merasa dunia ini tidak adil? Anda memberi kebaikan, tapi balasannya adalah luka. Anda tulus, tapi malah dihancurkan. Lalu, Anda mulai bertanya, apakah kebaikan itu sebuah kelemahan? Apakah dunia memang hanya menghargai mereka yang kuat dan kejam? Di video ini, kita akan mengurai rasa sakit itu, mencari jawabannya, dan memahami mengapa dunia seringkali terasa tidak adil. Dan yang lebih penting, bagaimana kita tetap bertahan tanpa kehilangan jati diri kita yang baik. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang seseorang yang selalu berbuat baik, namun justru selalu disalahkan, dihina, atau bahkan dikhianati? Mungkin Anda pernah mengalaminya sendiri. Rasa frustrasi itu nyata. Seakan-akan dunia ini tidak menghargai kebaikan kita. Tapi sebelum kita menghakimi dunia atau diri sendiri, mari kita renungkan sejenak, apa sebenarnya makna dari keadilan dalam kehidupan ini? Keadilan sering kita pahami sebagai prinsip sebab akibat. Jika kita berbuat baik, kita seharusnya mendapatkan balasan yang baik. Tapi, kenyataan berkata lain. Dalam hidup ini, keadilan tidak selalu bekerja seperti matematika. Ada orang yang berbuat jahat, tapi hidupnya bahagia. Ada juga orang yang berbuat baik, tapi terus-menerus terluka. Mengapa demikian? Apakah dunia benar-benar tidak peduli pada kebaikan? Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, manusia dilahirkan untuk bekerja bersama, seperti dua kaki, dua tangan, atau dua mata. Kebaikan sejatinya adalah bagian dari kodrat kita. Namun, ketika kita terlalu berharap pada balasan, kita mungkin melupakan esensi kebaikan itu sendiri, bahwa kebaikan adalah sebuah pemberian, bukan transaksi. Tetapi tetap saja, sulit untuk tidak merasa kecewa. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita bertanya-tanya, apakah saya salah karena memilih untuk baik? Pertanyaan ini wajar. Kita manusia, dan perasaan itu tidak salah. Tapi ada satu hal yang perlu kita pelajari, kebaikan tidak pernah sia-sia, meskipun hasilnya tidak langsung terlihat. Saya ingin membawa Anda ke cerita seorang teman saya. Dia adalah orang yang selalu mendahulukan orang lain. Tapi suatu hari, ketika dia membutuhkan bantuan, tidak ada yang datang. Dia merasa hancur, merasa dikhianati oleh orang-orang yang dia bantu. Tetapi dari rasa sakit itu, dia belajar sesuatu yang penting. Apakah Anda penasaran apa yang dia pelajari? Tetaplah bersama saya, karena kita akan membahas pelajaran itu di alinea berikutnya. Setelah merasakan pengkhianatan, teman saya belajar sesuatu yang luar biasa. Dia menyadari bahwa kebaikan yang dia berikan sebenarnya bukan untuk orang lain saja, melainkan untuk dirinya sendiri. Setiap tindakan baik yang dia lakukan menguatkan karakter dan nilai hidupnya. Dunia mungkin tidak selalu memberi balasan setimpal, tetapi dia belajar bahwa yang terpenting adalah tetap menjadi pribadi yang setia pada prinsip kebaikan. Seneca, seorang filsuf Stoik lainnya, pernah berkata, tidak ada yang lebih mulia daripada jiwa yang tenang menghadapi ketidakadilan. Filosofi ini mengingatkan kita bahwa harga diri kita tidak tergantung pada pengakuan orang lain. Saat kita merasa dunia tidak adil, justru itulah momen untuk memperkuat ketenangan dan kesabaran kita. Namun, kita seringkali lupa bahwa kebaikan memiliki cara kerjanya sendiri. Seperti menanam benih di tanah, hasilnya mungkin tidak langsung terlihat. Ketika orang yang kita bantu tidak menghargai usaha kita, itu tidak berarti kebaikan kita sia-sia. Dalam diam, kebaikan itu akan tumbuh, baik dalam hati kita sendiri atau dalam hidup orang lain yang kita mungkin tidak pernah temui. Lalu, apa yang bisa kita lakukan ketika dunia terasa tidak adil? Langkah pertama adalah menerima kenyataan bahwa ketidakadilan adalah bagian dari hidup. Seperti hujan yang turun tanpa permisi, ketidakadilan tidak dapat kita kendalikan. Tetapi cara kita merespons itulah yang menentukan apakah kita akan tenggelam atau tetap berdiri kokoh. Saya teringat sebuah kisah inspiratif, dari seorang ibu yang kehilangan semua tabungannya karena ditipu oleh orang yang dia percayai.
Namun, daripada terjebak dalam dendam, dia memilih untuk memulai kembali. Dia berkata, "Saya tidak akan membiarkan kesalahan orang lain merusak hati saya. Saya akan terus baik, karena itulah diri saya." Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa meskipun dunia tidak adil, kekuatan untuk memilih kebaikan tetap ada di tangan kita. Di dunia yang sering terasa tidak adil, ada satu hal yang selalu bisa kita kendalikan, perspektif kita. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang filsuf Stoik, pernah menulis, "Anda memiliki kekuatan atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa luar. Sadari ini, dan Anda akan menemukan kekuatan." Dalam kata-kata ini, terkandung pesan penting. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk adil, tapi kita bisa memilih untuk tetap adil kepada diri kita sendiri. Saya ingin Anda membayangkan sebuah situasi. Ketika seseorang mengkhianati Anda, apa yang biasanya Anda rasakan? Amarah, kecewa, atau mungkin keinginan untuk membalas dendam? Semua itu adalah reaksi alami, tetapi dalam filosofi Stoik, kita diajarkan untuk berhenti sejenak. Ambil napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah ini akan menentukan siapa saya sebenarnya? Seneca menulis, adalah hal yang mulia untuk menanggung rasa sakit, tetapi lebih mulia lagi untuk memaafkan orang yang telah menyebabkan rasa sakit itu. Ini bukan tentang membiarkan diri kita dimanfaatkan, melainkan tentang menjaga kedamaian batin kita dari gangguan eksternal. Ketika kita memilih untuk tetap baik, kita mungkin tidak selalu menang secara duniawi, tetapi kita menang atas diri kita sendiri. Kita menang karena tidak membiarkan orang lain mengubah inti dari siapa kita sebenarnya. Bahkan dalam situasi paling sulit, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Mungkin dunia tidak akan menjadi tempat yang sempurna, tetapi melalui kebaikan yang kita pilih, kita bisa menciptakan ruang kecil di mana keadilan, kedamaian, dan kebaikan tetap hidup. Salah satu pelajaran terbesar dari filosofi Stoik adalah memahami dikotomi of control, memisahkan apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Dunia, dengan segala ketidakadilannya, berada di luar kendali kita. Namun, bagaimana kita merespons ketidakadilan itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita. Ketika orang lain memilih untuk tidak adil, kita memiliki pilihan untuk tetap teguh pada prinsip kita. Bayangkan seseorang yang selalu baik, meskipun sering disalahpahami dan bahkan dimanfaatkan. Bagi banyak orang, kebaikan ini tampak seperti kelemahan. Tetapi Stoik mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah tetap memilih untuk menjadi baik, bahkan ketika itu tidak dihargai. Kekuatan terbesar seseorang, tulis Epictetus, adalah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pernahkah Anda mendengar kisah Malala Yousafzai? Sebagai seorang anak perempuan di Pakistan, dia menghadapi ketidakadilan luar biasa ketika haknya untuk mendapatkan pendidikan dirampas oleh kekuasaan yang tiran. Saat dia memperjuangkan hak tersebut, dia hampir kehilangan nyawanya dalam sebuah serangan brutal. Tetapi apa yang terjadi setelah itu? Dia memilih untuk tidak menyerah pada ketidakadilan. Malala terus berbicara, menginspirasi jutaan orang, dan menjadi simbol keberanian. Seperti kata Seneca, kesulitan mengungkapkan siapa diri kita sebenarnya. Kisah Malala adalah bukti bahwa kebaikan dan keberanian bisa berdampak besar, bahkan di dunia yang tampaknya tidak adil. Dalam ketidakadilan yang dia hadapi, dia menemukan tujuan yang lebih besar. Kita semua memiliki kekuatan itu di dalam diri kita, kekuatan untuk tetap menjadi baik, meskipun dunia terlihat begitu gelap. Pertanyaannya, apakah kita mau mengambil jalan ini? Ketika kita merasa bahwa dunia ini tidak adil, mungkin inilah saatnya untuk bertanya, apakah ketidakadilan itu sebenarnya adalah panggilan untuk kita? Panggilan untuk menjadi lebih kuat, lebih tegar, dan lebih bijak. Sebagaimana Marcus Aurelius pernah menulis, hidup ini seperti permainan. Anda tidak memilih kartu yang Anda dapatkan, tetapi Anda bisa memilih bagaimana Anda memainkannya. Pernahkah Anda melihat matahari yang tetap bersinar meskipun sering tertutup awan? Sama seperti matahari, kebaikan kita tidak memerlukan pengakuan langsung.
Yang diperlukan hanyalah komitmen untuk terus bersinar, bahkan saat tidak ada yang melihat atau menghargai. Karena setiap tindakan baik, sekecil apapun, memiliki dampaknya sendiri. Jadi, apakah dunia benar-benar tidak adil untuk orang baik? Atau mungkin, dunia ini hanyalah cerminan dari perjalanan kita sendiri untuk menemukan makna, kekuatan, dan kebahagiaan sejati? Mari kita renungkan ini bersama-sama, karena dalam setiap pertanyaan yang kita hadapi, selalu ada jawaban yang menunggu untuk ditemukan. Ketika kita mulai menerima kenyataan bahwa hidup ini tidak selalu adil, kita sebenarnya mengambil langkah pertama menuju kebebasan. Bebas dari rasa dendam, kecewa, dan pahit. Sebagaimana Epictetus pernah berkata, bukan apa yang terjadi pada Anda yang menyakiti Anda, tetapi bagaimana Anda bereaksi terhadapnya. Dalam ketidakadilan, kita diberikan kesempatan untuk memilih. Apakah kita akan menyerah pada kekecewaan, atau bangkit dengan cara yang penuh martabat? Pikirkan tentang seseorang dalam hidup Anda yang pernah menghadapi ketidakadilan tetapi tetap tegar. Apa yang membuat mereka mampu melakukannya? Mereka memahami bahwa kebaikan bukanlah kontrak dengan dunia, tetapi cerminan dari karakter mereka sendiri. Mereka tidak menunggu dunia untuk berubah. Mereka memilih untuk tetap baik, tidak peduli apa yang terjadi. Mungkin, inilah pelajaran terbesar dari semua ini, bahwa kebaikan tidak pernah sia-sia, bahkan di dunia yang terlihat tidak adil. Karena pada akhirnya, nilai dari kebaikan bukanlah terletak pada bagaimana orang lain membalasnya, tetapi pada bagaimana itu membentuk diri kita. Jadi, apakah dunia ini tidak adil untuk orang baik? Mungkin, tetapi itu bukan alasan untuk berhenti menjadi baik. Sebaliknya, itu adalah alasan untuk menjadi lebih baik. Seperti bintang yang tetap bersinar di tengah kegelapan, mari kita tetap menjadi cahaya, meskipun dunia ini terkadang tidak menghargainya. Jika video ini memberikan Anda inspirasi, jangan lupa untuk like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video motivasi berikutnya. Bagikan juga kepada teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan pesan ini. Bersama, kita bisa menyebarkan lebih banyak kebaikan di dunia ini.